Victory Kids, apa kabar kalian semua? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, haleluya. Hari ini kita kedatangan guru baru yaitu Cece Lasa. Haleluya. Kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Cece Lasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Kita saatnya kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satu lagu pujian dari Terbit Matahari. Sampai sebentar untuk kita semua bagi berdiri, kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Masih semangat adik-adik semua? Masih semangat Cece Lasa? Amin. Kita tutup bangkit berdiri. Kita akan satu lagu pujian. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita gede, 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 gede. Kita akan satu lagu pujian ini dari awal. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi
masuk dalam firman Tuhan. Kasihkan hati dan pikiran kita. Kita tutup mata kita, kita lipat tangan kita. Kita angkat satu lagu pujian. Bapa, aku datang padamu. Yes, Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan Bapa, Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Artinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami undang Engkau Tuhan masuk dalam hati setiap kami Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan masuk dalam setiap hati adik-adik kami Tuhan. Biar kami bisa mendengarkan firman-Mu. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan kami mau mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami undang Kau masuk Tuhan dalam hati setiap kami Tuhan, menjadi gembala kami Tuhan, menjadi terang kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami undang juga Engkau Tuhan, firman-Mu Tuhan masuk dalam hati setiap kami Tuhan, agar firman yang akan disampaikan oleh Caca Lydia Tuhan bisa kami serapi Tuhan, bisa menjadi rema dan bisa menjadi pesan kami untuk sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Victory.
Victory Kids, apa kabar kalian semua? Cici Lydia berharap adik-adik yang sekarang menonton Victory Kids dalam keadaan yang sehat dan kuat ya. Nah, hari ini Cici Lydia mau bercerita tentang bangsa Israel yang berhasil keluar dari bangsa Mesir dan menyeberangi Laut Teberau. Cerita kali ini Cici Lydia ambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 dan Keluaran 14. Yuk kita tonton bareng-bareng ceritanya. Jadi, pada waktu itu orang-orang Israel lagi diperbudak oleh orang-orang Mesir. Diperbudak itu maksudnya orang-orang Israel yang ada di bangsa Mesir pada saat itu disuruh-suruh, kalau misalnya nggak mau lakuin dibunuh. Pokoknya orang-orang Mesir itu berbuat jahat kepada orang Israel. Nah, sampai akhirnya Tuhan Yesus memberikan 10 tulah kepada orang Mesir supaya orang Mesir itu mau melepaskan orang Israel dari tanah Mesir. Dan akhirnya setelah ada 10 tulah itu, nah 10 tulah itu akan dibicarakan oleh Cici Priscilla nanti ya. Oke? Kita lanjut ke pembahasan kita. Setelah ada 10 tulah itu, Firaun, raja orang Mesir, sangat marah, sangat sedih, sangat kecewa. Dan akhirnya Firaun membebaskan bangsa Israel dan Firaun tidak memperbudak lagi bangsa Israel. Nah, setelah Firaun sudah melepaskan bangsa Israel dari Mesir, bangsa Israel berjalan di tepi padang gurun. Bangsa Israel mau menuju Laut Teberau. Tapi pada waktu itu sangat panas karena mereka berada di padang gurun. Dan kalau malam-malam juga mereka nggak bisa berjalan karena di padang gurun itu nggak ada lampu kan. Dan mereka itu banyak banget orangnya. Nah, karena itu Tuhan Yesus memberikan tiang awan untuk mereka supaya enggak kepanasan, kehujanan, dan tiang api supaya mereka mendapatkan penerangan sebagai lampu pada malam hari. Yang mau tahu ceritanya? Ayo lanjut nonton video ini ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Waduh, gimana nih adik-adik? Ternyata Firaun berubah pikirannya. Firaun dan 600 pasukan lainnya kan lagi mengejar bangsa Israel supaya membawa bangsa Israel lagi kembali ke Mesir dan memperbudak lagi bangsa Israel. Apakah bangsa Israel bisa selamat? Dan apakah bangsa Israel bisa tetap tenang dan tetap mempunyai damai sejahtera dalam hatinya? Ayo kita nonton terus apakah bangsa Israel mampu untuk bertahan dan mampu untuk terus mengandalkan Tuhan ya. Silakan kita nonton video ini. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu.
dan kamu akan diam saja. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Wah adik-adik, puji Tuhan banget ya. Ternyata bangsa Israel mampu untuk keluar dari Mesir dan melewati Laut Teberau. Walaupun tadinya mustahil ya kelihatannya ya. Mereka melihat ada laut di depannya, kan gak mungkin laut bisa diseberangin. Ternyata Tuhan Yesus membelah dua laut itu supaya mereka bisa seberangin. Dan setelah bangsa Israel berhasil menyeberangi Laut Teberau itu, Tuhan Yesus mampu mengembalikan lagi lautnya seperti semula hanya dengan Musa tangannya kayak gini. Kalian tadi udah nonton kan waktu Musa mengulurkan tangannya, Laut Teberau itu menjadi seperti semula. Dan Tuhan Yesus juga mampu untuk membuat keretanya Firaun dan pasukan lainnya itu berat dan mereka miring-miring, hingga mereka juga tenggelam di Laut Teberau itu. Puji Tuhan banget ya, kita beri ketukuran bagi Tuhan. Karena apa yang menurut kita mustahil, menurut Tuhan Yesus itu gak ada yang mustahil. Jadi kalau kalian butuh Tuhan Yesus, kalau kalian lagi sedih atau kalian lagi dimarahin orang tua, atau kalian lagi baru jatuh dari sepeda, atau kalian lagi sakit, kalian bisa berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus mampu untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Tuhan Yesus mampu mengembalikan kesehatan kalian. Tuhan Yesus juga mampu untuk membuat kita lebih rajin lagi, asal kita juga mau berusaha ya. Nah, puji Tuhan banget ya, Tuhan Yesus bisa membuat yang menurut kita mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Nah, sampai di situ dulu firman Tuhan Cici Lydia pada pagi hari ini. Kita lipat tangannya, kita tutup mata kita. Cici Lydia akan berdoa untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami yakin, kami percaya Engkau adalah Allah yang mampu mengubah hal yang mustahil, hal yang menurut kami mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Engkau mampu untuk menyembuhkan adik-adik yang sedang sakit, dan Engkau juga mampu Tuhan untuk melindungi kami semua dari orang-orang jahat dan sakit penyakit.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kiranya Engkau terus menyertai kami, menyertai adik-adik semua, supaya adik-adik yang menonton Victory Kids pada pagi hari ini menjadi adik-adik yang terus kuat, terus berlindung kepada Engkau, dan menjadikan Engkau Tuhan satu-satunya, dan Victory Kids bisa mengandalkan Engkau terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya, kita katakan amin. Yeay! Sekarang Cici Lydia akan kasih ayat hafalan untuk adik-adik yang kelas besar dulu ya. Adik-adik kelas besar itu adik-adik yang berumur 8 sampai 12 tahun. Nah, ayat hafalannya terdapat di 2 Timotius 4 ayat 22. Sekali lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Sekali lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Dan untuk adik-adik yang kelas kecil, adik-adik umur 3 sampai dengan 6 tahun, bisa di 2 Timotius 4 ayat 22b. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Sekali lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 22b. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Kirim hafalan kamu ke nomor Cici Lydia yang ada di bawah ini. Ikuti program-program Victory Kids terus. Dan sekarang Cici Lydia akan spin pemenang dari ayat hafalan yang sudah diberikan oleh Cici Lydia minggu kemarin. Ayo. Sekarang kalian bisa lihat di sini. Ini adalah nama anak-anak yang udah kirim ayat hafalan ke Cici Lydia. Buat yang lain yang belum kirim ayat hafalan, kirim ya ke nomor Cici Lydia yang ada di bawah ini. Sekarang kita langsung spin aja. 1, 2, 3. Siapa ya pemenangnya? Ayo berdoa. Dan pemenangnya adalah Feiti. Selamat kepada Feiti. Buat adik-adik yang lain, jangan bersedih dan jangan berpatah hati. Terus kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cici Lydia yang ada di bawah ini. Buat Feiti, kirim juga ya alamat kamu ke nomor Cici Lydia supaya Cici Lydia bisa kirim, dan guru-guru sekolah minggu juga bisa kirim hadiahnya ke rumah kamu. Terima kasih semua yang udah kirim ayat hafalannya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34.